Halo, selamat datang kembali. Dalam perjalanan kita mengasah keterampilan coaching, kita telah banyak berbicara tentang pentingnya mendengarkan secara mendalam dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah pilar-pilar utama coaching yang menciptakan ruang bagi coachee untuk bereksplorasi. Namun, ada kalanya mendengarkan dan bertanya saja tidak cukup untuk memicu pergeseran yang dibutuhkan. Ada kalanya intervensi yang paling kuat dan paling peduli yang bisa kita berikan adalah dengan berbicara secara langsung. Hari ini, kita akan membahas salah satu kompetensi yang paling menantang, namun juga paling berdampak di tingkat lanjut. Komunikasi langsung yang artful, atau artful direct communication. Ini adalah seni berbagi observasi, menyampaikan umpan balik yang tajam, atau memberikan tantangan kepada coachee dengan cara yang tetap menjaga kepercayaan, menghormati otonomi mereka, dan sepenuhnya bertujuan untuk membangkitkan kesadaran mereka. Banyak dari kita mungkin ragu untuk melakukan ini. Kita khawatir akan merusak rapor, terdengar menghakimi, atau menyakiti perasaan coachee. Kekhawatiran ini valid. Namun, menghindari komunikasi langsung terkadang justru merupakan sebuah bentuk tidak melayani coachee sepenuhnya. Ketika kita melihat adanya pola yang menghambat, inkonsistensi antara nilai dan tindakan, atau sebuah gajah di dalam ruangan yang tidak dibicarakan, tetapi kita memilih diam karena takut tidak nyaman, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memfasilitasi terobosan terbesar bagi mereka. Penting untuk membedakan dengan jelas apa itu komunikasi langsung dalam coaching dan apa yang bukan. Ia bukan tentang memberi nasihat. Seharusnya ia bukan tentang menghakimi. Itu tindakan yang salah. Ia bukan tentang konfrontasi agresif. Kenapa Anda selalu begitu? Dan ia bukan tentang memaksakan interpretasi kita. Saya tahu masalah Anda sebenarnya adalah sebaliknya. Komunikasi langsung yang artful adalah tentang berbagi observasi perilaku yang spesifik dan netral, menawarkan firasat atau intuisi sebagai hipotesis untuk dieksplorasi, merefleksikan kembali sebuah pola yang Anda sadari, menyoroti adanya kesenjangan atau inkonsistensi antara apa yang dikatakan coachee dengan apa yang ia lakukan atau rasakan, memberikan tantangan pada pemikiran atau keyakinan coachee dengan tujuan memperluas perspektifnya. Kunci utamanya adalah, semua ini dilakukan dalam semangat kemitraan dan sepenuhnya untuk melayani agenda pertumbuhan coachee. Lalu, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadi langsung tanpa menjadi kasar? Bagaimana kita bisa menantang tanpa merusak kepercayaan? Jawabannya terletak pada kombinasi antara fondasi yang kuat, kerangka kerja yang jelas, dan mindset yang tepat. Fondasi yang tidak bisa ditawar adalah kepercayaan yang mendalam. Anda hanya bisa mendapatkan izin untuk menjadi sangat langsung jika coachee sudah benar-benar percaya pada niat baik, kompetensi, dan komitmen Anda pada kerahasiaan. Mencoba melakukan komunikasi langsung tanpa fondasi trust yang kuat adalah resep untuk bencana. Setelah trust terbangun, kita bisa menggunakan sebuah kerangka kerja sederhana untuk memandu intervensi kita. Mari kita sebut ini kerangka 4 langkah komunikasi langsung yang artful. Langkah pertama, minta izin. Ini adalah langkah yang paling sering dilewatkan, namun paling krusial. Sebelum Anda masuk ke wilayah yang berpotensi sensitif, ketuklah pintu terlebih dahulu. Meminta izin, menghormati otonomi coachee, dan memberi mereka kendali. Ini juga mempersiapkan mereka untuk menerima masukan. Contoh kalimatnya, bolehkah saya berbagi sebuah observasi yang saya tangkap? Saya punya sebuah firasat atau hunch terkait apa yang Anda katakan. Apakah Anda terbuka untuk mendengarnya? Saya perhatikan ada sebuah pola. Apakah kita bisa melihatnya sejenak? Jika coachee mengatakan tidak atau belum saatnya, kita harus menghormatinya 100%. Langkah kedua, sampaikan observasi. Setelah mendapat izin, sampaikan apa yang Anda amati secara sebersih mungkin, seperti kamera video yang memutar ulang fakta. Fokus pada perilaku yang bisa diamati, bukan interpretasi atau penilaian Anda. Bukan. Anda terdengar tidak yakin. Tapi, saya perhatikan. Saat Anda mengatakan, saya akan melakukannya, nada suara Anda menjadi lebih pelan dan Anda melihat ke bawah. Bukan, Anda tidak konsisten. Tapi, di awal sesi, Anda mengatakan, nilai utama Anda adalah kolaborasi. Dan barusan Anda menyebutkan bahwa Anda menyelesaikan proyek itu sendirian tanpa melibatkan tim. Saya melihat ada 2 hal yang berbeda di sini. Langkah ketiga, bagikan dampaknya pada Anda. Ini adalah langkah opsional, tapi sangat kuat untuk membuat komunikasi Anda tidak terdengar seperti tuduhan. Dengan menyatakan dampaknya pada Anda sebagai coach, Anda mengklaim observasi itu sebagai persepsi subjektif Anda, bukan kebenaran mutlak. Contoh, dan saat saya melihat itu,
Itu membuat saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi bagi Anda. Dampak bagi saya adalah saya merasakan adanya semacam keraguan di balik kata-kata Anda. Langkah ini menjaga posisi Anda sebagai mitra, bukan sebagai hakim. Langkah keempat, kembalikan dengan pertanyaan terbuka. Setelah menyampaikan observasi, tugas terpenting adalah mengembalikan bola kepada koci. Jangan menjelaskan, jangan membela diri. Cukup ajukan pertanyaan yang tulus dan penuh rasa ingin tahu. Bagaimana itu terdengar bagi Anda? Apa yang Anda sadari dari observasi tadi? Ceritakan lebih lanjut tentang itu. Apa makna dari kesenjangan itu bagi Anda? Tujuan akhir dari komunikasi langsung bukanlah agar Anda benar, tetapi agar koci mendapatkan insight baru. Di balik kerangka kerja ini, ada mindset atau sikap internal coach yang menentukan apakah komunikasi ini akan mendarat dengan baik atau tidak. Pertama adalah keberanian yang peduli. Anda harus cukup berani untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan, sambil dilandasi oleh rasa kepedulian yang tulus pada pertumbuhan koci. Koci bisa merasakan niat Anda. Kedua adalah sikap tidak terikat. Anda menawarkan observasi Anda sebagai hadiah, sebuah cermin. Setelah Anda memberikannya, Anda harus melepaskannya. Koci berhak penuh untuk setuju, tidak setuju, atau bahkan mengabaikannya. Tugas Anda bukan memaksa mereka melihat apa yang Anda lihat, tetapi sekadar menawarkan perspektif. Jika mereka menolaknya, itu pun data yang berharga. Terakhir adalah kehadiran penuh. Setelah Anda menyampaikan sesuatu yang langsung dan menantang, Anda harus siap untuk tetap hadir bersama apapun reaksi koci. Apakah itu keheningan, air mata, penyangkalan, atau momen aha? Kemampuan Anda untuk tetap tenang, tidak defensif, dan penuh empati dalam merespons reaksi mereka adalah penentu keberhasilan intervensi ini. Sebagai penutup, komunikasi langsung yang artful adalah salah satu keterampilan paling canggih dalam coaching. Ia adalah tarian antara keberanian dan kepekaan, antara kejelasan dan rasa hormat. Ia adalah bukti dari hubungan coaching yang sudah sangat matang dan penuh kepercayaan. Untuk refleksi Anda, pikirkan satu pesan atau observasi penting yang selama ini ragu Anda sampaikan kepada seseorang. Bagaimana Anda bisa merancang ulang pesan tersebut menggunakan kerangka 4 langkah yang baru saja kita bahas agar terdengar lebih suportif dan memberdayakan? Terima kasih.